الحمد لله الحمد لله القائل في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ووالاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله. Para jamaah Jumat, saudara-saudaraku, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kucuran limpahan nikmat, rahmat, barakah dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. 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 Ya Mujib as-sa'ilin. Para jemaah, di saat nazar, di detik-detik terakhir dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tiada lain yang meluncur dari mulut beliau yang sungguh mulia dan agung itu tidak lain, cuma dua kalimat: ummati, ummati, umatku, umatku. Itu setelah beliau mendapatkan garansi dari Allah bahwa yang akan masuk surga pertama kali itu adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum umat-umat yang lain. Masya Allah para jemaah, inilah sebuah potret sekaligus sebuah rujukan, contoh panutan sebagai seorang pemimpin. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin agung, pemimpin besar, manusia super. Tidak ada lagi makhluk yang paling mulia, yang paling istimewa di alam semesta ini kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pantas
seorang ilmuwan setelah mengadakan penelitian selama 25 tahun, dia mengambil kesimpulan dalam bukunya, karyanya, 100 tokoh yang sangat berpengaruh di dunia, yaitu seorang Michael Hart. Ternyata Rasulullah menempati ranking pertama. Luar biasa. Artinya para jemaah, kalau kita tarik, kita korelasikan dengan zaman now, zaman kekinian, ya pemimpin seperti inilah yang kita cari. Pemimpin yang dikatakan, digambarkan dalam surah At-Taubah 298 kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Ada 3 kriteria yang dimiliki oleh Rasulullah saking cintanya kepada umatnya, lebih daripada keluarganya. Beliau dari dulu sudah anti KKN, anti dinasti, manusia yang sangat bersahaja dan sederhana kehidupan. Masya Allah. Sampai-sampai satu hari Umar bersilaturahim, beliau baru bangun dari tidur, kebetulan tidak memakai baju, ya tidurnya di pelepah kurma, masih terlihat bekas-bekas pelepah kurma. Menangis Umar, ya Allah, Rasulullah, kau adalah pemimpin agung, lebih dari kaisar dan semuanya, tapi betapa bersahaja dan sederhana kehidupanmu ya Rasul. Jauh dari memikirkan harta, kekayaan, memperkaya diri dan sebagainya. Manusia mana lagi yang harus kita anut jadi panutan, jadi contoh? Jadi inilah yang kita rindukan. Azizun 'alaihi ma 'anittum, yang dia merasakan bagaimana kondisi sebenarnya yang real dari umatnya. Umat yang masih menderita, yang masih miskin, yang hidup dalam keterbelakangan, keterbatasan. Nah itu jauh dari sikap-sikap yang tidak peduli, yang mementingkan diri sendiri, mementingkan keluarga, mementingkan kelompoknya. Jauh dari itu, dia merasakan concern dengan kondisi umatnya. Dia cari, dia lihat, kalau tidak ada yang hadir, mana sih, mana sih? Dia cari. Begitu perhatiannya kepada jamaahnya, kepada umat. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian harisun 'alaikum bil mu'minin, dia menginginkan, obsesinya, ekspektasinya agar umatnya itu benar-benar menjadi umat yang kokoh, keimanannya bersih, tauhidnya tidak gampang tergoda, terbuai oleh rayuan dunia, hubbud dunia, sudah tidak bisa disogok, tidak bisa dilakukan praktek-praktek money politik dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Tetap istiqomah, karena risikonya ar-rasul wal-muhtasim bina, yang menyogok, yang disogok, betapapun, seberapapun nilainya, itu tempatnya di neraka. Ini akidah yang benar, tauhid yang bersih. Jangan karena kepentingan sesaat gampang tergoda. Yang akibatnya siapa? Siapa yang menanggung itu? Kita sendiri, dengan harga yang murah. Nauzubillah. Hati-hati, hati-hati, sebab semua itu akan ada akibatnya.
Dan barangkali sengaja ini dikondisikan agar masyarakat ini miskin, susah, sehingga pada waktunya secara politis bisa dieksploitasi untuk kepentingan sesaat. Hati-hati, tolong. Para jemaah, yang ketiga, karakter seorang pemimpin yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rahimur Rahim. Masya Allah, dia sederhana, bukan orang kaya. Dulu dia pedagang, tapi setelah dari Rasulullah dia meninggalkan semuanya mahal. Bukan seperti zaman now. Dulu sebelum jadi kiai, sebelum jadi ustaz susah. Setelah jadi ustaz dan kiai, mohon maaf, mengeksploitasi kedudukannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Naudzubillah. Fakta. Naudzubillah. Mohon maaf. Rasulullah tidak, sederhana. Dia sangat penyantun, sangat sayang kepada umatnya. Datang sahabat, tidak punya sesuatu, mau minjam uang. Rasulullah tidak punya uang, tapi Rasulullah melakukan sebuah langkah yang sangat bermartabat. Dia pinjamkan itu, dia pinjam dari sahabat-sahabat yang mampu. Nanti saya akan bertanggung jawab untuk membayar. Itu seorang pemimpin, bukan meninggalkan rakyat dalam keadaan susah, dalam keadaan berhutang, menanggung hutang. Bukan begitu. Para jemaah, ini sebuah pelajaran. Kalau kita konsekuen sebagai umat Rasulullah SAW, yang beliau mencintai umatnya lebih dari kita mencintai beliau. Masya Allah. Di detik-detik terakhir, umatku. Ketika semuanya nanti masuk surga, masih beliau melihat, masih ada umatku yang tercecer. Kata Jibril, udah semuanya Rasulullah sudah semua masuk, masih juga ada. Rasulullah belum mau masuk surga itu. Allah Akbar. Pemimpin seperti ini yang kita rindukan. Paling tidak, artinya yang mengarah ke sana, yang punya integritas, berakhlak, yang sopan, yang santun, yang cerdas. Itulah sidik, tabligh, amanah, fatamah. Itu yang kita cari. Jelas deh. Kenapa kita susah? Mau apa kita ke depan? Al-Quran sudah menjelaskan dalam surah Ar-Ra'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jelas. Hak prerogatif kita bukan Allah untuk merubah nasib kita itu. Allah tidak ikut campur. Luar biasa ini. Bagaimana? Itu sunatullah, perubahan, perbaikan, kebangkitan, kejayaan. Itu sunatullah. Masa kita mau terus hidup seperti ini? Itu melawan sunatullah. Tidak mungkin. Artinya itu terletak di tangan kita sendiri. Jangan kita harapkan, kita serahkan kepada mereka yang anti-Islam, Islamophobia, yang hedonis, yang materialistis. Jangan. Tidak bisa. Semuanya adalah pembohong, janji-janji palsu. Terbukti kebohongan itu nyata, bukan fitnah, bukan hoax, ya, bukan ada, bukan bid'ah. Jadi sekarang sudah transparan, sudah jelas. Jadi perubahan itu bagaimana ke depan umat ini akan lebih baik. Mayoritas umat Islam, kalau mereka sejahtera, cerdas, berarti negeri ini akan sejahtera, makmur, adil, sentosa, baldatun, thayyibatun, warahmatun. Mari, bismillah. Kita harus menentukan nasib. Jangan berharap kepada orang lain yang itu sesaat dengan jadi palsu. Tergantung kepada kita sendiri. Kita pilih pemimpin yang jelas itu saudara kita, kualitasnya, integritasnya, akhlak,
Tanya semuanya. Kenapa kita ragu-ragu? Tidak perlu ragu-ragu. Insya Allah dengan demikian, ihdinas siratal mustaqim, istiqamah, kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita keberkahan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah akan tercapai. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين واهدنا ونجنا من القوم المنافقين واهدنا ونجنا من القوم الحاسدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم